Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Matius 7 ayat 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jikalau di dalam satu kelas, kita taruhlah ada 10 orang belajar dari seorang guru, dan ketika keluar dari kelas itu dan menjalani kehidupannya, apakah kira-kira 10 orang itu menjadi orang yang sama? Baik dalam hal keberhasilan, pilihan hidupnya, atau apapun pekerjaannya. Pun kalau bekerja, apakah hasilnya akan selalu sama? Betul, tidak akan sama. Mengapa? Ya, karena tergantung pada pilihan untuk mengerjakan yang dia tahu atau berkembang di atas yang dia telah pelajari atau tidak. Benar Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Berkaitan dengan pilihan hidup. Hidup kita yang singkat ini, dari sejak lahir sampai nanti, kita akan dihantarkan masuk ke dalam liang kubur. Selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan inilah kenyataan hidup, bahwa setiap kita punya kehendak bebas. Nah, apa kaitannya dengan ayat ini? Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang menjadi dasar bagi kita orang percaya. Apakah kita mau memilih melakukan atau tidak setelah kita mendengar firman Tuhan? Karena kesan dari para pendengar kalau kita baca di ayat 28-29 ini luar biasa. Semua takjub, senang, kagum dengan pengajaran Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah takjub tadi, kagum tadi akan punya output yang sama? Tergantung dengan kita memilih mau melakukan atau tidak. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan tentang respon orang yang mendengar perkataannya, lalu seperti mendirikan bangunan rumah. Tetapi orang yang pintar, yang bijaksana adalah ketika dia mendengar dan mau melakukan. Itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang bijaksana. Tetapi orang yang bodoh, dia mendengar lalu mendirikan bangunan, tapi tidak di atas dasar yang kuat, karena tidak melakukan. Kita taruh saja misalnya bangunan ini sama-sama, materialnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, tapi pondasinya beda. Pondasi satu ditaruh di atas pondasi yang keras, satu lagi tidak, hanya kelihatan di atasnya saja yang kokoh. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, sepintas selalu semua orang akan melihat, oh ini pasti sama kokohnya, sama harganya, sama mahalnya. Tetapi belum tentu, dan tidaklah benar kalau dianggap sama. Karena apa? Di bagian yang tidak terlihat itu, pondasi, itu justru menentukan ketahanan suatu bangunan. Artinya begini, ketika datang ujiannya adalah disebut di sini banjir, hujan, dan angin yang bertiup keras. Kualitasnya baru ketahuan. Yang bodoh itu seperti mendirikan bangunan rumah di atas pasir. Dan ketika datang ujian itu, dia akan runtuh. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan, dia seperti mendirikan di atas batu yang keras. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita dalam hidup kita yang singkat ini, sejak lahir sampai nanti kita dihantar, kita nggak tahu kapan kita bisa mati, tetapi semua kita tahu kita pasti mati. Dan ketika kita dihantar nanti,
Kita juga tidak bisa memilih siapa yang mengantar kita, bukan? Nah, dalam perjalanan hidup yang singkat ini, pastinya pilihan hidup kita menentukan apakah kita masuk golongan yang bijaksana atau bodoh. Karena perkataannya sama, perkataan Kristus. Dengan kata lain singkatnya, mari Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita dan Tuhan berfirman kepada kita. Kita bukan robot dan Tuhan tidak sedang memainkan remote control yang mengontrol kita, tidak. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk berpartisipasi di dalam karyanya yang besar. Ambil bagian, merespon perkataan Tuhan dengan mau menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, dengan menyerahkan diri, dengan percaya sepenuhnya, dengan mau melakukan dan berpegang teguh, bahkan di saat derita sekalipun. Bukankah gambaran banjir angin kencang tadi gambaran dari penderitaan, kesusahan yang menimpa tiba-tiba? Tetapi kalau kita berdasarkan Kristus dan mau melakukan kehendak Tuhan, penderitaan sebesar apapun itu, ternyata pondasi kita yang membuat kita kokoh. Bapak Ibu cuma dikasih Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh bagi kita. Lebih baik hidup kita ini yang singkat ini, mari kita berdiri di atas pondasi Yesus Kristus, yaitu firman-Nya dan kesediaan kita dalam pilihan hidup kita yang banyak ini untuk tetap bersesuaian dengan firman Tuhan. Itu adalah pilihan bijaksana. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap berpegang teguh dan berdiri di atas Kristus. Dan ini adalah pilihan yang bijaksana. Kalau tidak melakukannya disebut sebagai orang bodoh, atau kalau dalam surat Yakobus bahkan disebut yang menipu diri sendiri. Karena apa? Sesungguhnya kita tahu Yesus dasar yang teguh, tetapi kita tidak mau memilih untuk mendirikan bangunan atau berdiri di atas Kristus, sama sedang membodohi diri sendiri. Oleh karena itu, Tuhan telah tunjukkan kepada kita, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Tuhan telah tunjukkan dan Tuhan telah berikan kepada kita. Mari tetap bersyukur, jalani kehidupan dengan syukur dan dengan kegembiraan di atas Kristus. Shalom. Salah